tantangan yang paling kuat itu dari diri sendiri sebenarnya. Takut gagal. Benar nggak sih? Iya. Betul. Nah, takut gagal. Kita udah berencana nih, tapi kita nggak mau melangkah, ya udah nggak mungkin jadi gitu. Tapi kayaknya selama Pak Dimas masih di sini untuk kita host mungkin ada promo khusus nanti ya, Pak. Promo khusus ya, Pak tuh. Pesan saya mungkin jangan pernah takut gagal. Apapun usaha kita, berdoa biar Tuhan yang menentukan hasilnya. Paling ajib nih santai gini minum kopi wetan. Ah, wena tenan. Nyantai dulu mumpung podcast belum mulai. Kak, nyantai mulu. Kita udah mulai nih. Iya ya Las. Emang mulai apaan sih? Kita nih mau adain Hopcast Kak, episode keempat. Oh iya udah ada narasumbernya Manajernya ya. sini langsung. Iya kacau nih kita lupa. Ya sebelumnya apa kabar nih Pak? Baik, gimana kabarnya Mas? Iya baik juga kita. Baik. Mungkin sebelumnya bisa dikenalin nih Pak ke sobat OMK yang ada di sini. Perkenalan dulu dari Pak Dimas. Oke, kebetulan saya manajer kedai kopi Rumah Tua yang berlokasi di Rawalumbu, Jalan Bambu Kuning Selatan nomor 101. Ada di bawah ini ya, bawah ini. Oke. Siap nanti biar bisa searching sendiri ya Pak. Gitu ya, Pak Dimas, berarti Pak Dimas yang ngelola di kedai Rumah Tua ini ya? benar sekali. Tugasnya ngapain aja sih Pak? Biar teman-teman bisa tahu. Tugasnya itu ya istilahnya mengolah semua bisnis, baik itu kita kan di bidang kuliner nih, ya kan? Yang pasti untuk SDM, untuk makanannya sendiri, minuman, kan kita harus ngembangin tuh supaya kita bisa bersaing dengan kompetitor. Seperti itu. Berarti semuanya sudah di matang gitu ya Pak dari SDM dari semuanya gitu Matang ya. buah kali ya. Nah, lalu Pak, di sini tuh apa sih yang membedakan kedai kopi Rumah Tua ini dengan kedai kopi yang lain? Apakah ada sesuatu nih yang bikin kopi kedai ini tuh lebih wow daripada kedai-kedai yang lain? Oke, ini ya. Mungkin satu, dari segi lokasi kita juga tidak di pinggir jalan. Dan itu memang menjadi tujuan pasar kami. Jadi di saat orang itu kepengen ngobrol lebih santai, rapat, tentunya kami yang akan dipilih. Seperti itu. Dan untuk menunya pun bervariasi. Gitu. Dari makanan berat, makanan ringan, snack, sampai ke kopi maupun non-kopi. Gitu. Berarti di sini selain untuk makan-makan juga bisa untuk rapat, kerja kelompok gitu bisa Sampai banget ya, dengan Pak? ke wedding. Ke Oh iya. wedding. Ya, Tapi emang siapa tahu mau wedding. nanti mungkin Kakaknya. Gitu kita ya. pikir-pikir dulu Kita Pak. menyediakan kok sekalian calonnya. Kalian calon ya. Iya. Bisa. Tapi emang bener Las tadi yang disampaikan sama Pak Dimas gitu kan. Kedai kopi Rumah Tua ini dari tempat memang menurut kita nyaman banget gitu kan. Cukup jauh dari, maksudnya agak masuk ke dalam tapi suasananya nyaman gitu. Nggak Jadi terlalu jauh nggak juga bising, ya. nggak bising Iya. dari motor-motor yang lewat. Nah, Pak Dimas, ini Sobat OMK juga mau tahu gitu kan. Kita misalnya bicara kopi dulu. Biasanya Pak Dimas ada kriteria khusus nggak sih dalam pemilihan biji kopi gitu, biar nanti dari kualitasnya memang yang wahid lah gitu, kelas wahid gitu. Oke, kebetulan untuk kopi itu kan memang sekarang istilahnya hanya menjadi pelengkap kami. Kami kan lebih ke resto. Itu. Jadi untuk pemilihan biji kopinya, kebetulan kan kami ada kerjasama dengan rumah roasting. Itu nggak perlu saya sebutin namanya gitu ya, gitu kan. Nah, itu. Tentunya saya sesuaikan dengan segmen kami, di mana itu usia sekitar 30 ke atas, rata-rata yang di sini. Nah, tentunya kami memilih yang lebih soft, seperti itu untuk kopinya. Nah, dari tadi penjelasan Bapak itu berarti kopi-kopinya yang dipilih juga yang bagus-bagus. Nah, lalu Tentunya dong. berarti biar bagus juga dan rasanya juga makin nikmat kan, Kak? Betul. Nah, lalu kalau misalkan ini tuh Bapak gimana menjaga konsistensi dengan rasanya itu, Pak? Supaya tetap enak juga gitu rasanya. Walaupun apa ya, mungkin ada perbedaan biji kopinya atau segala macam.
Mungkin kalau untuk kopi itu mungkin tidak akan saya jelaskan secara detail di sini ya, karena kan ranah saya itu lebih ke kulinernya, lebih ke restorannya. Mungkin kalau untuk menjaga makanan bisa saya jawab gitu. Kalau Itu sih. misalkan yang makanan, coba bisa Bapak jelaskan. Untuk makanan sih kita yang pasti pemilihan bahan baku harus sesuai dengan standar kriteria kita. Terus untuk menjaganya tentunya kami ada kru di mana itu dalam istilah hospitality itu ada yang namanya FIFO ya, first in first out kayak gitu. Ya metode-metode seperti itulah yang saya pakai di sini. Pak Dimas, kalau kita masuk ke makanan gitu kan, Mhm. kita mau saran nih dari Pak Dimas gitu kan, kira-kira untuk pendamping kalau kita lagi ngopi di sini, apa sih yang cocok gitu kan pendampingnya? Terus menu-menu di sini ada apa aja Pak? Cukup bervariatif nggak dari menu makanannya sendiri? Nah, ini dia. Kebetulan kan memang nama kami itu Kedai Kopi Rumah Rumah Tua. Tua. Ya, udah pernah masuk Mas? Masuk belum? Lewat sering. Lewat. Kenapa itu? Karena kayaknya Ini gantian nih tak balik nih tak tanya nih. karena sendirian aja Pak, nggak ada temennya kayak Oh pengen lurus gitu. dulu. Oh Mungkin gitu ya. kapan-kapan ntar kalau ada temennya baru diajak ke sini. Oke, Kedai Kopi Rumah Tua. Jadi memang di belakangnya kami ada Resto and Coffee, ya kan? Nah, yang membedakan itu kenapa kok kita pakai nama kedai supaya orang tidak takut masuk dulu, meskipun mungkin Mas sendiri masuk di mana? First Untuk impression ya? tempatnya, ha, Untuk tempat. Luar biasa sih, masih baru pertama kali langsung, wah kayaknya emang nyaman nih gitu buat di gitu dalamnya. ya. Oke. Nah, itu dia yang membedakan. Mungkin kalau resto itu kan lebih bervariatif menunya dibanding notabene sebuah rumah makan gitu kan, memang seperti itu. Dan coffee shop sendiri itu kan lebih speciality-nya lebih ke coffee dan mungkin makanan pendampingnya adalah snack. Iya. Nah, kita semua ada untuk makanan beratnya itu dari iga bakar sampai dengan apa namanya ayam yang sudah umum gitu ya, bervariatif juga dan yang pasti menu-menunya itu memang saya kembalikan ke menu tradisional awal. Jadi taste-nya memang rempah-rempahnya kuat kita. Itu terus untuk snack pendamping untuk sekedar ngopi, mencari inspirasi di sini gitu kan. Itu ada pisang goreng, singkong goreng. Mungkin kalau mau yang lebih berat ya roti bakar. Banyak sih. Kayaknya yang disebutin Pak Dimas itu yang saya suka semua Pak. Oh gitu. Terus Iya, sekali terus mampir Makanya sini, mampir dong. betul. Terus Harus. juga tradisionalnya juga enak-enak kan Iya. ya. Nggak terlalu mewah juga tapi tetap enak gitu. Nah, tadi kan saya dengar tuh Bapak ngomong kalau misalkan kayak ada singkong dan lain-lain gitu kan Pak yang makanan-makanan tradisional. Nah, itu gimana cara Bapak berkolaborasi dengan produsen lokal gitu untuk menyajikan makanan-makanan itu di kedai ini, Pak? Oke. Untuk pemilihan bahan baku yang pasti saya harus fresh ya, harus selalu fresh. Jadi sebisa mungkin kami belanja hari ini ya habis hari ini. Seperti itu. Berarti benar-benar harus berarti Fresh. itu ada patokannya gitu dong, Pak? Iya. Gitu. Nah, Pak Dimas kan Pak Dimas juga selaku manajer gitu ya di sini ya. Kayaknya. Kayaknya. Berarti belum pasti nih. Nah, kita kepo nih Pak. Kira-kira gitu kan Nah. dari Pak Dimas sendiri gitu kan. Ada trik khusus nggak sih gitu yang bikin nih, misalnya kayak saya nih tadi kan bilang kan belum pernah ke sini, biar menciptakan gitu kan, biar bikin pelanggan yang datang ke sini mau pertama kali atau sering tetap berkesan gitu ke sini terus gitu kan. Apa dari interiornya yang disajikan atau dari pelayanan SDM yang ada di sini, dari teman-teman yang di sini itu ya pelayanannya benar-benar pelayanan yang utama lah gitu. Oke. Kebetulan memang kami belum launching. Belum launching. Kita sudah berdiri untuk seperti ini itu kurang lebih sekitar 2 tahun. Dan kita memang masih pengembangan building terus sampai dengan ke mungkin ini tahap yang terakhir ini hall kita mungkin setelah ini kita benar-benar fokus dulu untuk wedding, kita maintenance dulu sebelum kita mungkin membangun lagi. Seperti itu. Jadi saya memang belum launching. Jadi selama ini market yang saya yang saya jalankan itu untuk marketingnya itu masih dari mulut ke mulut. Itu. Dan itu kan memang betul-betul harus kita menjaga kualitas. Baik dari pelayanan, seperti tadi mungkin teman-teman OMK juga mendapatkan pelatihan servis gitu ya istilahnya. Bagaimana bisa untuk service excellent. Itu. Tapi Pak, saya penasaran nih, kenapa bentukan
kedai kopi rumah tua itu kayak gini, kayak apa ya, kayak lumayan agak tua, tapi tuh tetap mewah gitu, Pak. Kan Begitu. kalau biasa kan kalau misalkan kopi-kopi gitu kan biasanya Kalau ini nggak gini nanti kayak rumah muda namanya. oh gitu ya. Berarti Heeh. emang dari namanya rumah tua baru kayak gini apa gitu ya? Wah. Asal nggak pelayannya tua-tua juga gitu ya. Nah, Pak, kalau misalkan kayak gini kan pasti Bapak ada tantangannya dong. Gak mungkin Mm-mm. pluk jadi kayak gini. Nah, Bapak bisa ngasih tahu nggak tantangannya itu apa aja dan gimana cara Bapak itu mengatasi tantangan-tantangan itu, Pak? Ini pertanyaan lebih umum ya. Tantangan untuk ini kan temanya untuk teman-teman muda nih yang lain. Namanya memulai bisnis itu kan pasti banyak tantangannya. Betul. Tantangan yang paling kuat itu dari diri sendiri sebenarnya. Takut gagal. Benar nggak sih? Iya. Betul. Nah, takut gagal. Kita udah berencana nih, tapi kita nggak mau melangkah, ya udah nggak mungkin jadi gitu. Itu satu yang pertama. Terus yang kedua itu pengetahuan terhadap apa ya, bidang yang akan kita geluti. Dasarnya kita punya nggak sih? Makanya mungkin dari teman-teman ini setelah ada pelatihan nih, aku sudah dapat bekal sedikit nih. Tinggal berani nggak menentukan. Yang penting kan seperti itu. Hah. Itu. Terus target pasar juga harus jelas. Visi misinya seperti apa. Lalu untuk awal mulanya Bapak tertarik nih memulai karir kayak gini karena apa? Karena terpaksa. Bapak itu Dong. juga ya. Ya prinsipnya kalau orang lain bisa gitu ya, mengapa harus saya gitu kan? Itu bukan kebalik ya. Kayaknya itu kebalik ya. Kalau orang lain nggak bisa, apalagi saya gitu kan? Enggak dong. Karena tak rasa bisnis kuliner ini bisnis yang cukup menjanjikan ya. Karena setiap orang itu kan eh, butuh makan nih prinsipnya, ya kan? Betul. Dan terus berkembang. Nggak mungkin akan mati selama kita bisa mengikuti. Terus tadi Pak Dimas sempat nyinggung sedikit gitu kan tentang salah satunya poin visi misi kayak gitu kan. Nah, untuk kedai rumah tua sendiri nih Pak, kira-kira ke depannya eh, dari Pak Dimas sendiri pengen dibuat seperti apa sih gitu kan? Terus yang tadi pengembangan bisnisnya gitu kan, ada wedding, ada apa? Kira-kira di luar itu bakal tetap dikembangin terus nggak untuk kedai rumah tua ini Pak? Oke, untuk sementara mungkin memang kami bermain wedding, tapi sementara ini kami hanya menyediakan venue dan apa namanya konsumsi. Nah, mungkin ke depan saya akan garap untuk apa namanya paket komplit gitu ya. Jadi orang datang ke sini sudah dapat dekorasi, konsumsi dan lain sebagainya. Pasangan Jadi belum dapat tinggal. Pak, Nah itu nanti kerja sama itu ya salah satu biro, enggak take me out. teknik full package. Gitu. Berarti kalau misalkan udah ada yang mau nikah tinggal di sini ya. Heeh. Berarti udah bisa di tag sini Iya. di sini. Yang penting udah ada pasangannya aja itu aja. Pesan saya itu sih. Mungkin itu lebih ke Kak Daniel sih, Pak. Begitu ya. Kan saya masih sekolah. Langsung ya Pak ya, bisa juga. Enggak. Nanti dulu. Kak Daniel aja duluan. Tapi kayaknya selama Pak Dimas masih di sini untuk kita host mungkin ada promo khusus nanti ya Pak. Promo khusus ya. Pak tuh. Mungkin nanti ya, Pak. Kan saya kan masih sekolah nih. Mungkin nanti saya bisa kerja kelompok di sini. Bapak kasih diskon gitu, Pak, Boleh. mungkin. Nanti saya beri program, kita kan masih fokus untuk finishing pembangunan. Intinya seperti itu. Kita kemarin terakhir tanggal 27 pun ada wedding, itu sekitar 400 packs di sini. Dengan kondisi building yang masih seperti ini, terus terang. Tapi bagaimana kami bisa menciptakan orang-orang yang datang itu ngerasa nyaman. Berarti di depan itu untuk wedding-wedding itu ya, Pak? Ya. Tadi saya kira tuh di depan itu untuk live musik gitu, Pak. Kalau untuk daily seperti itu, kita kebetulan ada live musik juga setiap malam minggu ya, start jam 7. Promosi ini. Gak apa-apa, Pak, biar banyak yang datang. Lagi setiap malam minggu kan Pak Dimas? Iya. Berarti Rame. buat ngajak gebetan bisa kesini nanti ngomong. Boleh, boleh. Pamitnya kerja kelompok. Enggak, Pak. Itu kerja kelompok. Misalkan izinnya kerja kelompok ya kerja kelompok. Kalau sekarang saya masih belum ada. Oh iya Pak Dimas, ini kita ini gitu kan juga ada ini nih, kita mau promosi sedikit gitu kan, kita ada open PO untuk produk-produk yang kita jual, ada apa aja Mas Mbak? Di sini pertama-tama ada kaos nih, Pak. Di sini ada kaos, terus juga di depan kita ada tumbler, lalu juga ada tas laundry, ada tote bag, dan yang terakhir itu ada casing HP, Pak. Dan itu yang paling menarik, casing HP.
Dan untuk Pak Dimas sendiri gitu kan, untuk Pak Dimas dan Sobat OMK kita juga kembali ngingetin bahwa kita ini dari Orang Muda Katolik Stasi Yohanes Paulus II Rawalumbu ini sedang dalam rangkaian acara pelatihan UMKM gitu kan di acara HOP. Itu yang terdiri dari yang pertama kemarin Pak sebenarnya sudah terlaksana di tanggal 6 Mei 2023 itu pelatihan merangkai bunga. Kemudian di beberapa minggu yang lalu itu ada pelatihan desain kemasan produk di tanggal 20 Mei 2023. Kemudian yang hari ini kita ada di sini gitu kan itu sekaligus pelatihan pembuatan dan pengembangan usaha kopi. Dan yang terakhir nanti di tanggal 24 Juni ada pelatihan kuliner. Nah, selain itu dalam pencarian dana untuk acara HOP ini kami tuh membuka open PO, Pak. Dan juga open PO-nya ini tuh bertentang produk-produk yang bertemakan acara HOP juga. Nah, di sini juga kalau Bapak atau teman-teman OMK juga bisa langsung pantau aja di Instagram Kepemudaan Stasi John Paul II. Jadi gitu aja Pak pesannya. Ada di Ataupun bawah ini. Ada di bawah ada ini. juga di bawah ini. Oke, tadi kita udah banyak ngobrol ya dengan Pak Dimas gitu kan. Sedikit kesimpulan yang bisa kita tarik gitu Pak. Tadi ada beberapa poin penting sebenarnya untuk teman-teman Sobat OMK semuanya yang udah dijelasin sama Pak Dimas. Kita ngambil ada 3 poin gitu kan. Yang pertama tentunya dalam kita kalau ingin berusaha UMKM dan menjalankan usaha sendiri, itu pengetahuan itu penting, pengetahuan yang harus kita capai dulu gitu kan, kita targetnya mau seperti apa, target pasarnya, dan yang paling penting yang utama, semua rencana dan pengetahuan sudah ada, jangan lupa untuk dilaksanakan. Mulai aja dulu pasti ada jalan, gitu ya Pak Dimas ya? Betul. Nah, yang Pasrahkan hasilnya pada Tuhan. Iya. Nah, yang terakhir nih Pak, saya mau nanya nih, untuk pesan dan kesan Bapak untuk teman-teman kaum muda yang ingin membuka UMKM-nya sendiri nih, terutama di pembukaan kopi dan kuliner ini, Pak. Oke. Pesan saya mungkin jangan pernah takut gagal. Apapun usaha kita, berdoa biar Tuhan yang menentukan hasilnya. Itu aja sih. Karena kalau belum gagal belum bisa ya, Pak. Gagal bukan bangkit lagi. betul. Gagal bangkit lagi. Karena kegagalan bukan akhir dari segalanya. Betul. Baik Pak Dimas, sebelum kita closing, ini ada sedikit merchandise dari kami untuk Pak Dimas. Silakan Ya. Bapak. Silakan diterima Pak Dimas. Ya. Terima kasih Pak Dimas. Sebelumnya terima kasih untuk Kopi Wetan yang sudah mensponsori kegiatan kita pada hari ini. Dan juga terima kasih kepada kedai kopi Rumah Tua yang sudah memfasilitasi beragam tempat yang sudah telah disediakan sehingga kita bisa berbincang-bincang dengan Bapak Dimas. Dan jangan lupa untuk Sobat OMK semua, follow sosmed dari Kopi Wetan dan kedai kopi Rumah Tua. Pak Dimas. Sekian bincang-bincang kita bersama Pak Dimas, dan untuk Sobat OMK semua, semoga apa yang tadi sudah kita diskusikan dengan Pak Dimas bisa menambah ilmu nih dan wawasan teman-teman semua gitu kan, khususnya yang ingin nanti mengembangkan usaha di bidang kopi untuk barista, untuk kopi sendiri dan juga di usaha kuliner gitu kan. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Dimas atas kesempatannya, kita sudah diskusi bareng, ngobrol bareng. Sampai ketemu di kesempatan Hopcast berikutnya. Nah, ini kita udah episode terakhir nih, Kak. Oh iya, untuk Iya, acara Hop. Untuk acara HOP. Nah, kita juga berterima kasih untuk teman-teman yang udah terus pantengin dari episode 1 sampai episode terakhir ini. Dan juga jangan lupa tonton episode-episode selanjutnya dari Hopcast yang akan ditayangkan di YouTube channel Kepemudaan Stasi John Paul II. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, and share. Dadah, Tuhan Yesus memberkati.